Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lima segitiga. Nah, sebelum membahas lima segitiga, saya bahas dulu tentang pengertian limas secara umum. Jadi, limas itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N. Nah, jadi segi N-nya itu N-nya bisa diganti anak-anak, bisa 3, 4, 5. Jadi kalau digabung alasnya berbentuk segitiga atau segi 4 atau segi 5. Jadi kalau misalkan nanti alasnya berbentuk segitiga namanya juga 5 segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 4 namanya 5 segi 4 dan seterusnya. Dan memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga. Sisi tegak itu yang mana? A, C, D, sisi D, C, B, dan sisi yang depan ini yaitu A, B, D. Itu berbentuk segitiga. Dengan titik puncak yang saling berhimpit. Nah, titik puncaknya itu berhimpit di titik D ini, gitu ya. Lanjut, lima segitiga itu mempunyai tiga sifat, yaitu pertama memiliki 4 titik sudut, titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang kedua, dia memiliki 6 rusuk. Nah, rusuk apa saja? Rusuk AB, rusuk BC, rusuk CA, rusuk AD, rusuk CD, dan rusuk BD. Lalu memiliki 4 sisi. Nah, sisi apa saja itu? Memiliki 4 sisi itu sisi yang bawah ACB 1. Yang kedua sisi yang pojok kiri ACD 2. Sisi yang pojok kanan CBD 3. Sisi yang depan ABD 4. Jadi 5 segitiga itu memiliki 4 sisi. Selanjutnya, nah ini tadi penamaan limas itu sesuai dengan alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga namanya limas segitiga, alasnya berbentuk segi 4 namanya limas segi 4. Sekarang masuk ke sini. Rumus volume limas segitiga. Nah, di bagian yang paling atas ini, volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas, itu merupakan rumus volume limas secara umum. Maksudnya bagaimana? Nah, rumus yang paling atas itu nanti kita bisa gunakan untuk mencari volume limas segitiga, volume limas segi 4, atau limas segi 5, dan seterusnya, gitu ya. Kita kembali ke fokus kita yaitu limas segitiga. Karena di sini eh, yang kita cari volume 5 segitiga dan 5 segitiga itu alasnya berbentuk segitiga, tuh, maka alas yang ada pada rumus yang atas ini saya ganti dengan segitiga. Nah, saya ganti di baris kedua ya. Volume sama dengan 1/3 kali luas segitiga. Alasnya saya ganti segitiga, kalinya tetap, tinggi limasnya tetap. Oke, selanjutnya di yang baris ketiga ini, saya substitusikan rumus luas segitiganya. Jadi luas segitiganya itu saya ganti dengan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga apa ini? Alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Sepertiganya tetap, kalinya tetap, tinggi limasnya tetap. Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Oh, ini anak-anak keterangannya ada di samping ya. Alas segitiga, A segitiga itu alas segitiga, T segitiga itu tinggi segi 3, T limas itu tingginya 5, gitu ya. Sekarang masuk ke contoh soal. Tentukan volume bangun di samping. Nah, volume bangun di samping berbentuk 5 segitiga. Maka kita mencarinya juga dengan menggunakan rumus volume 5 segitiga. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa menuliskan rumus umum volume 5 ya. Nah, yang paling atas ini kalian tuliskan dulu. Kalau mau mencari volume 5 segitiga. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas. Gitu ya. Selanjutnya kalian substitusikan bagian luas alasnya. Luas alasnya itu tadi kan luas segitiga. Nah, kalian masukkan rumus yang ketiga ini. Luas alas berbentuk segitiga, maka luas segitiganya alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Jadi sepertiganya tetap, kalinya turun, tinggi limasnya juga turun. Jadi sebelum kalian mencari
volume 5 segitiga, itu kalian tuliskan dua rumus ini, ya. Baru kalian masukkan angka-angka ini pada rumus. Kalian substitusikan, seperti itu. Lanjut. Sekarang kita substitusikan sama dengan yang pertama ada 1/3. Oke, kita tulis tetap karena dia sudah angka ya. 1/3 nah, lanjut dikali bentar, dikali dengan ini alas segitiga kali tinggi segitiga dibagi 2. Oke, alas segitiganya kita masukkan yaitu 6 cm, 6 cm, lalu dikali tinggi segitiga yaitu 8 cm. Ikut ini ya, alas segitiga kali tinggi segitiga 6 cm kali 8 cm. Lalu ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Ini selanjutnya ini ada dikali tinggi 5 sama anak-anak, dikali tinggi 5-nya di sini diketahui berapa? 10 cm. Ini ya. Oke, saya luruskan dulu sama dengannya. Selanjutnya kita hitung kalau sudah sama dengan, nah ini kan berbentuk pecahan ya anak-anak. Kalian masih ingat kan materi pecahan perkalian pecahan? Nah, caranya sama. Atas kali atas, bawah kali bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 6, 6. 6 kali 8, 48. 48 kali 10, 480. Berarti yang bagian pembilang atau yang atas itu 480 ya anak-anak jumlahnya. 480. Nah, satuannya menjadi apa? Satuannya menjadi cm pangkat 3. cm pangkat 3. Nah, sekarang yang bawah, 3 kali 2 sama dengan 6. Oke, kita tuliskan di bagian bawah juga atau bagian penyebutnya. Nah, sekarang saya luruskan dulu sama dengannya. Oke, lanjut. Kita hitung 480 dibagi 6. 480 dibagi 6 itu sama dengan, oh gini cara menghitungnya ya anak-anak. Tunggu sebentar. Nah ini sama dengan cara menghitungnya bagaimana? 4 dibagi 6. Tidak bisa, mundur menjadi angka 48. 48 kalau dibagi 6 sama dengan 8. Oh di sini ya. 8. Nah, nolnya yang ini turun. Gitu ya. Lalu sama apa? Satuannya apa? Satuannya sama dengan ini yaitu cm pangkat 3. Nah, ini ya. Nah, saya luruskan dulu. Nah, oke. Saya ulangi sedikit-sedikit ya. Dapatnya 480 dari mana? Dari 1 kali 6 kali 8 kali 10. 1 kali 6, 6. 6 kali 8, 48. 48 kali 10, 480. Dapatnya 6 yang bawah dari mana?
3 kali 2 sama dengan 6. Dapatnya 80 dari mana? Dari 480 dibagi 6. Gitu ya anak-anak. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.